Kita mau memuji, memuliakan, melompat bagi nama Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lagi katakan dari awal ujian ini, dari hari ke hari kita merasakan anugerah-Nya dan kasih-Nya yang tidak pernah terbatalkan, tidak pernah tertunda, ada bagi kita semua. Sama-sama dengan penuh iman bersorak-sorai. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, Ku turun atas hidupku. Katakan dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Katakan haleluya. Yang mau menyerahkan beban kehidupannya, sama-sama kita katakan, oh, 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 lagi kita katakan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, aman-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Nya tidak pernah habis, terus melimpah dalam kehidupan kita. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa ada tangan-Nya yang selalu memegang erat kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kita mengenal namanya, ialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa, Ku datang dan
dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami memanggil Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapakku datang untuk menyembah, punya Kau saja yang bertata dalam hidup kami. Dalam lembah Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau yang menguatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Tuhan di dalam segala kesesakan, dan Engkau membuktikan Tuhan kesetiaan-Mu bagi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan pujian ini lebih sungguh dari awal. Kami bersyukur Tuhan. Dengan penuh iman, bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Engkau menguatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Katakan Engkau yang menguatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau yang menjadi satu-satunya pengharapan kami di dalam kesesakan, di dalam lembah-lembah kekelaman. Kami memanggil Engkau Allah Immanuel. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita mau panggil Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami, Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan Allah, Kau Immanuel, Immanuel, Kau beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Panggil Dia Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Engkau besar, Engkau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Katakan lagi, Immanuel, hati kami terangkat kepada Engkau Tuhan. Engkau beserta dengan kami, Engkau menjaga kami, Engkau menguatkan kami. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Engkau menguatkan kami, Kau memberi pengharapan yang sempurna, pengharapan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau yang menguatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Oh, pengharapan yang sejati Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dari hatimu, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Dari tanggal 1 Januari 2024 sampai hari ini 31 Desember 2024. Kami bersyukur atas segala keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kami alami. Sampai hari ini, kiranya Tuhan lanjutkan untuk kami menyongsong di tahun 2025. Engkau Allah yang dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Segala keberadaan kami adalah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ya. Kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih Bapa. Untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Amin. yang menyertai kami. Pada sore hari ini Tuhan, taburi kami dengan firman-Mu. Taburi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Iya, benar. Sehingga iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Amin. Harap kami, kasih kami tetap kuat di dalam Engkau. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, Terima kasih. urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam setiap hidup kami. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita tinggalkan tahun ini. Sekalipun banyak di antara kita sedang sakit, saudara-saudara,
bahkan adanya di rumah sakit untuk beberapa teman seiman. Ibu Gembala 6 jam diinfus dari pagi jam 9 sampai jam 4 tadi, saudara-saudara. Masih bela nih datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Dan saya berdiri di hadapan jemaat yang tahu bersyukur sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan sudah terlalu banyak berbuat yang baik. Itulah sebabnya layaklah kalau pada sore jelang malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 3 sampai ayat ke-5. Ya, 2 Samuel pasal 23 ayat 3 sampai ayat ke-5. Saya akan membacanya demikian. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Bapak Ibu Saudaranya dikasihi Tuhan, ini adalah kata-kata dari seorang raja yang kita kenal namanya Daud. Daud raja keberapa ya? Israel. Sebenarnya yang ketiga, Saul, Isiboset, baru Daud. Tapi seringkali disebut raja kedua, nggak apa-apa. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, Daud berkata bahwa Allah telah berfirman kepadanya. Dan saudara-saudara di ayat yang keempat, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Saudara-saudara, inilah kesaksian dari Raja Daud bahwa apa yang Allah firmankan di ayat yang ke-1 dan ke-2, maksud saya ayat yang ke-3 dan ke-4, saudara-saudara, itu digenapi dalam hidup Daud dan keturunannya. Dengan lain kata, saudara-saudara, hari itu Daud bersyukur kepada Tuhan sebab hidupnya menggenapi firman Tuhan. Saya sedang berdiri di depan jemaat yang hidupnya menggenapi perjanjiannya Tuhan. Amin. Nah, itulah yang disaksikan. Seperti itulah keluargaku di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, adalah sukacita kita waktu bahkan nanti masuk 2025, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sudah di sana. Amin. Bahkan kemudian di 2026 dan seterusnya. Dan saudara-saudara, hidup kita menggenapi firman-Nya Tuhan. Lalu ayat itu berkata, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Saudara-saudara, kesaksian Daud dari bahkan dari bayi dalam kandungan, kemudian menjadi besar, menjadi penggembala domba sampai akhirnya menjadi raja. Dia berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Perjanjian kekal. Jadi Tuhan gak pernah, saudara-saudara, batalkan perjanjian. Tidak pernah. Ada saat di mana Tuhan pernah berjanji kepada Imam Eli, saudara-saudara, bahwa keluarganya akan berdiri di hadapannya selama-lamanya. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, tetapi aku menjauhkan semua itu. Bukan Tuhan yang pelin-pelan, bukan Tuhan yang tidak setia, tapi perbuatan anak-anak Imam Eli lah yang membuat janji itu batal. Tapi pada dasarnya seperti Daud bersaksi bahwa selain hidupnya menggenapi firman Allah,
Tuhan yang berjanji setia. Dia tidak berubah. Dia tidak ingkar janji. Saudara-saudara, masuki tahun 2025 sebentar bersama Allah yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Amin. Mari kita melihat lagi di ayat selanjutnya, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Saudara-saudara, Allah itu bagi Daud sempurna. Dia kerja dengan luar biasa, saudara-saudara, sampai dia berkata semua teratur, semua terjamin, semua indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tidak teratur Tuhan menata. Dia seperti komposer, saudara-saudara, yang mengaransemen lagu-lagu. Dia bikin lagu yang indah sekali. Semua teratur, semua terjamin. Dia ada di Bethlehem. Saudara-saudara, lahir di sana. Tetapi kemudian, saudara-saudara, dia kalahkan Goliat, kemudian dia pindah ke Gibea. Gibea adalah istana Saul. Sepertinya enak, nyaman, tapi kita tahu bersama di Gibea, saudara-saudara, dia berulang kali hendak dibunuh oleh Saul, tapi selalu saja diluputkan Tuhan. Setelah itu, saudara-saudara, dia harus menjadi pelarian dari gua ke gua yang lain. Dia ada di Adulam sebagai pelarian. Bethlehem sebagai anak yang tidak dianggap. Saudara-saudara, barangkali dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Masuk istana Gibea. Setelah Tuhan izinkan Goliat raksasa itu datang dan dikalahkan oleh Daud. Saya percaya ini rencana Tuhan yang teratur dan sempurna. Sehingga dia bisa masuk ke istana Gibea. Dan kemudian sudah dia harus jadi pelarian dan ke Adulam. Tapi kita ingat, ada saat di mana dia kemudian diangkat menjadi raja, walau hanya untuk satu suku saja di Yehuda. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan angkat lagi menjadi raja atas seluruh Israel. Dia berkata, Tuhan terima kasih karena engkau menatanya dan membuat teratur, bahkan terjamin. Mari kita flashback ke 2024 awal. Lihat perjalanan dari hari ke sehari. Bagi saya pun berkata seperti Daud berkata, hidup kami mengenapi firman-Nya Tuhan. Saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara mengenapi firman Tuhan. Amin. Dia yang berjanji setia. Dia yang berjanji tidak berubah, bahkan tidak pernah ingkar janji. Selalu untuk menguatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan pembohong. Saya berkata, Raja kafir saja, saudara-saudara, Herodes disenangkan oleh Salome dengan tariannya. Dia berkata, apa yang kamu minta, apapun aku akan beri. Bahkan kemudian anak kecil itu minta kepala Yohanes Pembaptis, nabi yang disegani, ditakuti orang. Tapi karena sudah kadung janji, saudara-saudara, Herodes mesti suruh kepala Yohanes Pembaptis dipotong. Apalagi Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, dia tidak pernah berubah. 2025 akan banyak terjadi perubahan-perubahan, saudara-saudara, di segala bidang. Terlebih di perekonomian, di pekerjaan, dan semua ini membahayakan. Pajak-pajak sudah diberitahukan akan naik dan seterusnya. Ada kesukaran dan kesukaran. Tapi ada satu yang berjanji dan tidak pernah bohong. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia buat semua teratur. Tapi sebelum ini saya ingin berkata, apakah benar bahwa Tuhan itu setia bagi kita? Saudara sudah bersyukur? Saudara Jerry bisa bantu saya maju ke depan bersama singer. Saya kepengen nyanyi berkali-kali Tuhan menolong. Kita break sebentar saudara-saudara untuk kita bersyukur bersama-sama.
meskipun Tuhan tak menolong. Saya ingin jangan tinggalkan tahun ini. Sebelum kita berkata Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan izinkan terjadi. Walau ada Goliat, tapi Tuhan telah menolong. Walau ada Saul yang kejar-kejar, tapi Engkau menolong. Walau ada masalah-masalah, Tuhan bawa kami di Sion jadi hal yang heran. Mari kita nyanyi bersama-sama, karena berkali-kali Tuhan kuatkan dan menolong kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku, Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. alami berkali-kali Tuhan menolong. Alami berkali-kali Tuhan ada saja buat kita. Alami. Ayo kita berdiri yuk. Katakan berkali-kali Engkau menolong. Berkali-kali Engkau kuatkan kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
Dia akan menolong kita di hari-hari akan datang. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak-bapak, saya percaya berat saudara bekerja banting tulang selama ini untuk menghidupi keluarga. Ada banyak tekanan-tekanan bapak-bapak hadapi. Tapi kalau kita boleh berdiri di hadirat Tuhan pada malam ini, sampai detik ini, Tuhan masih menolong kita. Ibu-ibu, saya tahu berat saudara harus mengurus rumah tangga anak-anak. Itu begitu hal membuat barangkali stres, susah. Tapi kalau masih berdiri sampai detik ini, kita mengakui semua karena Tuhan ada serta kita. Kom Bapak, nyanyi lagu ini sebagai pengakuan sampai detik ini Tuhan gak pernah berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. Kaum pria, kaum wanita, doakan suami, doakan kaum pria. Dari awal kaum pria menyanyi walau dunia berubah. Walau dunia berubah, Istri, dengar pengakuan suami. kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Semua kaum pria nyanyi. Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dari awal kaum pria nyanyi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam Kaum pria terus menyanyi sampai detik ini. detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah
bersama-sama sampai detik ini. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sempurna dalam segala. Kasih-Mu tidak berubah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali ke 2 Samuel pasal 23. Ayat yang ke-1 dan 2 sekarang. Silakan duduk para pelayan mimbar, kecuali saya. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2, saya membacanya demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara. Dengan perantaraanku firman-Nya ada di lidahku. Saudara-saudara, tadi kita membaca pasal yang sama di ayat 3 sampai ayat ke-5, di mana secara jasmani dan jiwani ada berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan untuk Daud. Dimulai di Bethlehem sampai di Sion menjadi raja atas Israel. Allah sempurna menatanya. Bahkan saudara-saudara, Tuhan sudah menatanya jauh ke depan untuk keturunan yang akan datang. Dia diberkati dengan luar biasa, saudara-saudara. Janjinya setia, bahkan pasal 89 kitab Mazmur. Tanganku tidak akan beranjak dari kepala Daud dan keturunannya. Jadi saudara-saudara, Daud hidup dalam perjanjiannya dan menggenapi firman-Nya Tuhan. Tapi sesuatu yang heran, dia bukan cuma diberkati dengan naik level dari Bethlehem sebagai gembala, kemudian naik menjadi raja di Sion atas seluruh Israel. Pada saat-saat jelang kematiannya, detik-detik mau mati, saudara-saudara, dia berkata di ayat yang ke-1 pasal 23 tadi, inilah perkataan Daud yang terakhir. Sampai mau tutup mata, saudara-saudara, dia masih merasakan bahwa Tuhan setia dan sempurna dalam segala. Saya berdoa semua kita kelak sampai menutup mata kita melihat Allah itu nyata ada serta kita semua. Amin. Dan dia berkata, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Saudara-saudara, dia bukan cuma diberkati secara jasmani, tetapi hidupnya dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, dia memberi diri untuk dipimpin dan dikuasai, dipimpin Roh Kudus terus. Dan saudara-saudara, dia pernah gagal, dia pernah salah, dia pernah jatuh di waktu-waktu yang lalu dengan Bathsheba. Tapi kemudian dia bangkit, saudara-saudara, dan dia serahkan hidup, dikuasai oleh Roh Kudus. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir jelang Tuhan mau datang. Baiklah, selain kita berdoa Tuhan memberkati, dan sebenarnya itu nggak perlu didoakan, sebab itu bonus. Tapi biarlah kita berkata, ini hidupku, kuasai aku, kuasai perkataanku, kuasai mataku, telingaku, mulutku, semua. Supaya jangan sampai aku bersalah kepadamu. Supaya tahun-tahun ke depan Tuhan kuasai, naik. Saudara-saudara, lalu dia berkata, orang yang diurapi Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Dia seorang penyembah. Sampai mau mati, dia menyembah Tuhan. Saudara-saudara, jadi heran sekali. Lalu dia berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Dia menjadi pelayan
Tuhan, dalam hal ini pelayan firman Allah. Saudara-saudara, jadi lihatlah, dia seorang yang diberkati secara jasmani, tetapi dia juga mau bertambah-tambah di dalam rohaninya, saudara-saudara, sehingga dia mau dipimpin roh. Dia seorang penyembah pendoa, dan dia seorang yang melayani Tuhan. Dia berbicara melewat perantaraanku. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi tidak suka berdoa. Ada banyak orang melayani Tuhan, saudara-saudara, tapi tidak membaca Alkitab. Ada banyak orang mau melayani Tuhan dan berpikir, kalau saya melayani Tuhan, jadi nggak usah menyembah Tuhan di rumah, nggak usah baca Alkitab. Salah. Belajar dari Daud yang melayani Tuhan, dia baca firman Allah. Saudara-saudara, dia berkata, roh Tuhan berbicara dengan perantara dan firman-Nya ada di lidahku. Dia suka mengecap firman Allah, mengecap firman. Kalau dia keluarkan kata-kata, dia bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata kutukan. Sebab apa yang kita gemakan, itu yang kita akan makan, cepat atau lambat. Kalau saudara berkata, aku capek melayani, tak lama lagi saudara akan diistirahatkan. Pak Tarji berkata, Tuhan, capek aku melayani, kecelakaan. Dan akhirnya kakinya seperti Yakub. Serius. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita mau bertambah-tambah diberkati Tuhan di 2025. Allah di dalam Yesus nyata buat jemaat GBT Jajak. Amin. Tapi kita juga mau juga naik di dalam Tuhan secara rohani. Sudah, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Saya ngerti persis, saudara-saudara, siapa saya. Tuhan gak butuh saya. Saya mandek, Tuhan bisa pakai mantu, anak, dan seterusnya, istri saya. Tapi saya tidak mau. Saya butuh Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau maju lagi di dalam Tuhan. Sampai detik ini, bukan cuma dia memberkati kita, tapi kita mau maju dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi imbang ya, balance. Kalau Bapak Ibu sudah berbuat untuk Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Jangan. Saya nggak pernah mau, saya takut nanti didiskualifikasi. Sebab saya kaget, saudara-saudara. Waktu saya coba, ya wislah, yang baca penyalaan lilin tak ganti. Saya kaget. Bukan yang lama nggak bagus, ternyata banyak potensi. Saya percaya ada begitu banyak potensi ini yang belum keluar. Dan 2025 akan kita beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan saja. Kaget saya, saudara-saudara. Jadi mari kita mau terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya memberi judul firman ini, rohani yang naik level. Wahyu 4 ayat 1 berkata begini. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudara, ini penglihatan Rasul Yohanes tentang apa yang harus terjadi hari-hari akan datang. Dan saudara-saudara, untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di tahun 2025, 2026 dan seterusnya. Sebab kitab Wahyu bicara tentang kitab akhir zaman. Saudara-saudara, maka Yohanes disuruh naik. Itu bicara tentang naiklah level. Jangan terus kanak-kanak. Jangan. Tapi mari kita mau menjadi dewasa dalam Tuhan. Mari kita mau naik. Sebab kita akan lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kesukaran akan terjadi. Dengan dibukanya meterai-meterai saudara-saudara tentang Roh Kudus kuda putih. Itu berarti tandingannya, masalahnya berat. Sampai Roh Kudus dicurahkan seperti kuda putih, saudara-saudara. Sebab kalau nggak diimbangi dengan Roh Kudus,
gereja kalah. Ada kesukaran sampai kuda putih Roh Kudus dilepaskan. Masih ada kuda merah padam bicara tentang peperangan. Ada kuda hitam kelaparan. Kuda hijau kuning bicara tentang penyakit sampar seperti wabah sekarang sudah COVID dan seterusnya. Jadi kesukaran akhir zaman pasti akan datang. Jangan pernah berharap dunia ini akan semakin baik, semakin sukar. Dan oleh kemurahan Tuhan ya. Kalau hari-hari ini bahkan pastori semua kena flu, kena batuk, kena sakit tenggorokan. Dulu waktu zaman COVID, saudara-saudara. Kok Tuhan heran, tolong semua kita sampai masih hidup kabeh. Bisa berkata amin? Tuhan heran, tapi pasti akan terjadi yang lebih berat lagi. Ada gempa bumi yang hebat, ini megatrust, saudara-saudara, isunya sudah besar sekali mana-mana. Tapi Wahyu pasal 6 sudah mencatat dulu. Ada kesukaran, nanti belum lagi ada antikris menyatakan diri, gereja harus disingkirkan. Belum lagi ada perang Harmagedon antara Yesus dengan antikris. Lalu ada penuangan cawan-cawan, peniupan sangkakala, semua akan terjadi. Dan saya mau berkata saudara-saudara, bahwa pada saat itu orang mau cari mati, nggak iso mati. Ini khusus untuk orang-orang yang di luar Tuhan, atau orang-orang yang mundur iman, nggak sungguh-sungguh, karena takutnya kepengen mati, cari mati, nggak bisa mati. Kita Wahyu semua mencatat itu. Lalu yang lebih lagi saudara-saudara, yang suci akan bertambah suci, yang najis, yang jahat akan bertambah jahat. Dan semua sedang berjalan ke sana. Jadi kalau hari ini kita belum berubah, masih najis, masih jahat. Saudara-saudara, perkataan kita jahat, pikiran kita jahat. Hati-hati, bisa kebablas masuk ke masa di mana yang suci tambah suci, yang jahat tambah jahat. Itulah yang harus terjadi. Saudara-saudara, dan walaupun melihat tanda-tanda mujizat-mujizat, kitab Wahyu mencatat orang gak bisa bertobat. Gak bisa. Nah itulah sebabnya kasih karunia Allah saja kita bisa ada sekarang. Nanti ada perang Gog Magog dan lain sebagainya. Lalu iblis dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Tapi saya berkata akan terjadi kesukaran-kesukaran. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, ayo naik level. Naiklah kemari. Sebab apa? Sebab akan terjadi masa sukar. Dan persiapan menghadapi apa yang harus terjadi, apa ya yang harus dipersiapkan, slide selanjutnya, mesti naik ke atas gunung untuk membangun rumah rohani kita. Kita bagai 1 ayat 8 berkata begini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Umat Tuhan di zaman Hagai, saudara-saudara, menabur banyak, bawa pulang sedikit sebab disebul sama Tuhan. Atau ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Mereka kelaparan, mereka alami kerugian, panen mereka gagal, kesukaran. Tapi heran ya, kesukarannya jasmani, penyelesaiannya rohani. Naiklah ke atas gunung, bangun rumah Allah. Jadi rupanya saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengutamakan Tuhan, seperti besok di ibadah sulung, kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Bisa berkata amin? Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam artian taruh gembala yang baik Yesus di paling depan, maka segala kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar jemaat GBD Jajak. Amin. Nah itulah yang terjadi. Waktu mereka dalam kesukaran sudah naik ke atas gunung, itu kan berarti ayo naik level. Jangan Kristen kaki gunung. Naik ke atas gunung, bangun rumah rohani. Artinya bangun kehidupan rohani kita. Kalau ada yang mulai
kurang semangat, kurang setia. Sebulan sekali ke gereja, bangun rumah rohani. Sebab tahulah ada kesukaran di depan sedang menunggu. Kita mesti bersiap-siap menjadi gereja yang disempurnakan dan disingkirkan waktu antikris memerintah. Kalau ada yang uring-uringan, kalau melayani mut-mutan, sudah bukan waktunya. Saudara, ini pelayan Tuhan, saya anggap dewasa. Gak usah uring-uringan, gak usah iri-irian, gak usah jealous-jealousan. Mau baru, mau lama, maju terus sama Tuhan. Bisa berkata amin? Iya, sudah bukan waktunya. Sudah waktunya kita ini dewasa, matang. Bisa mikir yang benar, yang baik, yang tidak baik, yang kehendak Tuhan, yang menurut Tuhan, apa sajalah. Pokoknya dewasa. Jadi saya menganggap semua yang melayani Tuhan dewasa. Jadi damai sejahtera buat kita semua. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi apa yang kurang beres dari rumah rohani kita, bangun lagi. Mungkin kita malas berdoa, malas baca Alkitab, bangun rumah rohani. Itu artinya naik level. Dan saudara-saudara, naik level di atas gunung bicara tentang hidup dalam doa. Saya mulai dengan 1 Raja-Raja 18:42. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Naik ke atas gunung. Ini bicara tentang hidup dalam doa. Anak Tuhan mesti hidup dalam doa. Ambillah komitmen 2023, Tuhan, saya harus berdoa. Saya harus punya waktu teduh dengan Tuhan. Saya harus punya waktu dekat sama Tuhan. Sebab apa? Sebab ada kesukaran-kesukaran yang menghadang. Sungguh, semua akan terjadi dan harus terjadi. Saudara, bangunlah tidur. Bangunlah rohani, saudara. Tengah malam kah? Tapi sudah dekatkan dengan Tuhan. PR saya berat, bagaimana supaya sidang yang Tuhan percayakan bisa masuk dalam gereja sempurna. Bahkan selamat sampai akhirnya. Senang sekali kami melihat jemaat diberkati, sehingga bisa berlibur, bisa memiliki semua. Tapi lebih senang lagi, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya maju di dalam Tuhan sampai akhirnya. Amin. Ada kuasa dalam doa Bapak Ibu Saudara yang menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Mengapa kita lemah? Karena kita jauh dari Tuhan. Elia waktu di atas gunung sudah dikuat sekali walaupun menghadapi 850 nabi-nabi lain. Tapi kuat, dia enggak gentar. Tapi waktu dia turun saudara-saudara dan tidak berdoa, lemah. Bahkan dia berkata, Tuhan, aku enggak lebih baik dari nenek moyangku. Ambil nyawaku, mati hai Tuhan. Kenapa? Sebab dia tinggalkan doa. Saudara-saudara, kuasa doa membuat kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti Elia waktu di atas gunung. Ayat 46 berkata, maka berkuasalah Roh Allah atas Elia dan dia dilarikan sampai ke Asdod. Jadi kuasa Tuhan akan nyata bekerja dalam kita. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya berdoa. Yang belum penuh Roh Kudus, cepatlah penuh Roh Kudus dengan minta dekat sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kuasa doa memampukan kita menang atas kesukaran. Yesus dan tiga muridnya di atas gunung kemuliaan. Mereka berdoa, saudara-saudara, walaupun Petrus tidur-tidur, tapi kemudian waktu turun, orang banyak datang kepada Yesus. Dan orang lain bikin malu, saudara. Mempermalukan murid-murid yang gak ikut doa ke atas. Dia berkata, gurumu loh, murid-muridmu gak bisa usir atau menyembuhkan orang ini dari sakit ayan. Gak bisa. Tunggu turun dari gunung baru selesai. Saudara-saudara,
akan ada banyak kesukaran di 2025. Dan itulah kenyataan yang kita sudah bisa lihat hari-hari ini. Banyaklah berdoa. Berdoa memampukan kita untuk bisa menang atas kesukaran hidup ini. Amin. Saudara-saudara, hidup di dalam doa. Itu level di atas gunung. Rohani di atas gunung. Mari kita membaca dalam Keluaran 24 ayat 1-4 beberapa ayat terakhir. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ada dua tipe kekristenan. Yang satu seperti Musa dan Yosua di atas gunung yang mendapatkan firman, merenungkannya dan melakukannya. Tapi di sisi lain Kristen kebanyakan yang ada di kaki gunung. Mereka adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan yang disampaikan Musa. Segala firman yang kami dengar, kami akan taat melakukannya. Itu Kristen kaki gunung. Sudah dengar firman Tuhan, mereka berkata, amin, haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan benar, amin. Tapi Kristen kaki gunung. Tak lama lagi saudara-saudara, mereka di pasal 32 minta supaya Harun membuatkan patung emas, lembu emas. Lalu mereka berkata, inilah Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir sampai tempat ini. Kristen kaki gunung. Kristen yang ya terhadap firman Allah. Amin, haleluya. Oh, Kristen yang senang dengan firman, sampai kemana-mana dengar firman. Tapi tak lama lagi, dia telah menyakiti hati Tuhan. Minggirkan Tuhan, lalu menyembah berhala. Naik level, jangan ada yang lain kecuali Yesus. Kuduskan dia. Tahun 2025, kalau saja kita mau rohani naik level hidup dalam doa. Mau naik level dari kaki gunung yang cuma ya firman Allah. Tapi tidak menurutinya. Kita mau naik level menjadi penurut firman Tuhan. Bisa berkata amin. Ayo mulai tabur yang baik. Itu firman Tuhan. Jangan tabur dalam daging. Sebab kita akan menuai kebinasaan. Jadi taburlah yang rohani. Tabur yang baik, yang benar. Itu firman Allah. Firman Allah juga mengajak kita untuk mengampuni. Ampuni saja, ampuni. Ampuni, lepaskan pengampunan. Mereka mau diampuni, ya kita bersyukur, tidak masalah. Tapi yang penting sudah, dan saya mengampuni dengan segenap hati. Supaya jangan ada penghalang-penghalang. Saya tidak mau langkah saya dihentikan untuk maju bersama sidang ini melihat perkara-perkara besar ke depan. Bisa berkata amin. 2025 kita mau hidup menurut firman Allah. Bukan Kristen kaki. Naiklah level lebih tinggi. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu Kristen kaki gunung. Yang berkata, ya Tuhan, amin, amin, amin. Pus. Enggak nurut. Kita ini Kristen kan. Banyak firman Tuhan yang mesti kita taati. Dan seperti pada malam ini kita datang bersyukur. Bersyukur adalah perintah, kehendak Tuhan. Kita sedang mentaatinya. Berdoa kepada Tuhan itu juga kehendak Tuhan. Dan kita sedang melakukannya.
Bapak Ibu Saudara mencari jiwa terhilang, itu juga kehendak Tuhan. Dan masih banyak lagi. Mari di 2025 yang akan datang, kita yang sudah menerima semua yang baik ini, naik level lebih tinggi lagi. Amin. Mari pelayan musik maju, singer maksud saya maju ke depan. Kebaikan-Mu Tuhan, ku cinta Kau. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berbuat banyak yang baik di 2024, sekalipun bisa saja kita sakit. Tentu ada yang alami kerugian, tapi saya percaya ada penghiburan dan penghibur. Dan kalau kita masih ada sekarang, di dalam anugerah keselamatan Yesus Kristus yang mati di salib, semua adalah kebaikan Tuhan. Mari kita mau naik level. Ada di atas gunung doa dan firman. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau. Cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah merasakan banyak yang baik dari Tuhan. Saya percaya saudara merasakan cintanya Tuhan, heran sekali. Dan itu terbukti saudara terus melayani Tuhan, terus menopang pekerjaan Tuhan di tempat. Natal sudah terlaksana karena kemurahan Tuhan dan karena Bapak Ibu Saudara semua mendukung dengan banyak hal.
Semua program gereja telah terselesaikan di waktu-waktu lalu, bahkan ke depan. Saya ngerti banget. Karena saudara orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan. Teruslah naik label. Teruslah berdoa. Teruslah dengan firman-Nya. Dan kita mau bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang hidupku. Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sabar. Haleluya. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Semua lidah berkata sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sabar. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sabar. Nafasku memuliakan-Mu. Ku Kalau sebentar kita boleh menginjak tahun yang baru. kebaikan-Mu. Itu karena kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sabar. Nafasku memuliakan-Mu. Kebaikan-Mu. Nyanyi dengan bisa. Semua Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sabar. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. semua lidah berkata sepanjang. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sabar. Nafasku memuliakan. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Inilah yang menjadi pengakuan kami sidang-Mu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap saat Tuhan. Dari awal Januari 2024 sampai hari ini 31 Desember 2024. Penyertaan Tuhan itu terus kami alami Tuhan. Engkau yang sudah mengatur segala sesuatunya dengan teratur Tuhan. Kami mau Tuhan selalu bersyukur. Dan malam hari ini Tuhan Engkau Ya. tolong umat-Mu yang sudah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau membawa rohani kami semakin meningkat Tuhan. Kami mau semakin sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terlalu banyak kasih Tuhan yang Amin. telah kami alami. Sebab itu Tuhan Engkau tolong tambahkan kerinduan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di tahun yang baru Tuhan. Sebab itu Tuhan lewat perjamuan suci yang sebentar kami nikmati, maka kami akan semakin kuat. Kasih kami diperbaharui Tuhan. Iman kami diperbaharui Tuhan. Sehingga kami semakin memperkenankan hati Engkau Tuhan. Inilah menjadi doa kami.
Sebab itu sucikan layakan kami, sebentar kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang menyatu ke dalam hidup kami. Sehingga sidang-Mu yang datang malam hari ini dengan sakit penyakit, dengan persoalan, dengan kelemahan, kesusahan, kami boleh kuat kembali di dalam Engkau. Kami boleh alami kesembuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Dan mujizat itu terus kami rasakan. Layakan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh makan tubuh dan darah-Mu yang mendatangkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut tubuh dan darah Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Terima kasih Yesus. Bapa.